Di episode sebelumnya, Tracy dan saya membahas kalau panggilan hidup itu ternyata bisa saja loh adalah sama dengan pekerjaan di mana Tuhan taruh kita. Artinya bisa saling berhubungan erat. Aku sih lega banget ya mendengarkannya. Tapi kok dia sempat bilang kalau tempat terkaya di dunia ini bukanlah di kota-kota terkenal yang ada di muka bumi, tapi justru di kuburan. Tunggu. Kok serem ya? Maksudnya apa tuh? Tempat terkaya di dunia ini apa? Di mana? Bukan di New York, bukan di Paris, bukan di Tokyo, bukan. Bukan di Singapura, tempat terkaya di dunia ini. Di kuburan. Karena di sana begitu banyak potensi yang tidak pernah digunakan, yang terkubur dengan orangnya. Itu menyedihkan. Talenta yang pernah diberikan, nggak sempat digunakan, udah waktunya expire. Betul. Dan mereka udah hilang waktunya untuk menggunakannya, mereka akhirnya menguburkan bersama tubuh mereka. Itu tempat yang paling menyedihkan, tempat terkaya di dunia adalah kuburan. Maka itu jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita di usia 90 tahun menyesal kenapa dulu nggak berani ya mencoba. Kenapa dulu pada saya bisa, tapi saya nggak berani, saya takut. Kenapa mengizinkan ketakutan kita tidak membuat kita melangkah dan menggunakan potensi kita. Sedangkan potensi kita itu pasti bermanfaat bukan cuma buat kita pribadi, tapi orang-orang lain akan merasakan manfaatnya dari menggunakan potensi tersebut yang kita tawarkan, atau sebuah service atau sebuah barang atau apapun, atau orang-orang yang akan kita nanti kalau ini bisnisnya berkembang, usahanya berkembang, kita bisa memperdayakan banyak orang di sekitar kita, sehingga kesejahteraan orang-orang pun juga keikut dengan kita setia dengan apa yang kita telah miliki, yang kita gunakan untuk membawa kebaikan bagi sesama. So I think kita harus kembangkan. Nah, kita berkata bahwa iya, tapi kan saya kan nggak punya dana, saya kan terbatas dengan lokasi, nggak ada. Sekarang digital, nggak ada batas. Dulu memang ada batas. Sekarang dunia tanpa batas untuk berkarya. Jadi excuse kita nggak bisa kita pakai. Malahan ya, kalau kita nggak gunakan potensi yang kita miliki, oh man, this is scary. Tuhan ambil dari kita, berikan kepada orang yang menggunakannya. Oke. Jadi jangan sampai kita nggak menggunakan, sampai itu diambil daripada kita, diberikan kepada orang yang menggunakannya. Makanya itu kita bingung kenapa sih orang kaya semakin kaya? Karena mereka bisa menggunakan dan tanpa takut. Nah sekarang kita punya mentalitas apa? Mentalitas miskin atau mentalitas kaya? Mentalitas ya, bukan ekonomi. Ekonomi kita bisa miskin semuanya sama rata bisa. Tapi mentalitas, ada mentalitas miskin, ada mentalitas kaya. Ya mentalitas miskin bilang gini, aduh saya nggak bisa, saya kurang, saya nggak ada kesempatan, saya nggak ada yang nggak kenal siapa, bukakan pintu. Betul. Tapi mentalitas kaya, sekalipun mereka lagi nggak punya koneksi, nggak punya apa, mereka bilang saya mau, saya bisa, saya pasti akan berhasil. Oke, saya sekarang kerja dulu sama orang aja, belajar dari dia. Dia jadi pegawai yang paling terendah sekalipun cuma bersih-bersih sampai belajar. Pak, mau nanya dong, cara bungkus baju yang rapi gimana? Oh gitu. Pak, kalau barangnya rusak, emang boleh balikin ke pabrik? Oh gitu. Dia nanya-nanya terus, sehingga dia menimba ilmu sampai bekerja. Nanti tiba waktunya, dia ada kesempatan, ada orang bilang, kamu rajin, saya modelin kamu ya, kamu jaga tokonya, kita bagi dua deh hasilnya, kamu yang handle. Siapa yang nyangka? Jadi potensi kita tuh nggak terbatas dari finansial, koneksi, yang kita adalah mau dan bisa. Saya mau dan saya bisa. Itu dulu aja modal terutama. Mau dan bisa penting ya. Jangan misalnya saya kasih contoh mau jadi penyanyi tapi memang nggak ada background bisa nyanyi, misalnya nggak les gitu atau apalah gitu. Betul. Ya. Itu beda lagi ceritanya. Ini mimpi ketinggian ya berarti. Iya. Jadi mau itu penting karena itu dari kita. Bisa adalah potensi kita ada, bakatnya ada. Maka tuh gunakan apa yang orang dan how do we know kita punya bakat apa enggak? Konfirmasi dari banyak orang. Jadi gini, kita contohnya suka masak. Kita suka masak. Orang yang makan makanan kita suka banget rasanya. Jadi kitanya bisa, kitanya mau, konfirmasi dari banyak orang menganggap bahwa ini emang enak banget masakan kita. Jadi dari external confirmation. Panggilan itu bisa banyak nggak sih, Trace? Misalnya gini, bisa. Jadi, oke, aku salah berarti sama ini berpikir hanya satu.
Bisa Satu mungkin banyak. yang terbesar, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa ya? Bisa. Aku kasih contoh misalnya coffee shop Pepita Insan sini. To be honest, aku sih nggak terlalu ambisi ya mau buka coffee shop. Tapi setiap kali keadaan sulit di sini, lalu saya tanya pada diri saya sendiri, ini mau bertahan gak nih coffee shop? Mau bertahan gak nih coffee shop gitu ya? Jawabannya selalu adalah, kamu emang tadinya ngerti kopi? Enggak. Kamu bisa minum kopi? Tadinya enggak, sekarang bisa. Terus kamu tahu beda-bedanya kopi? Tadinya enggak, sekarang setelah 4 tahun saya sedikit lebih ngerti. Berarti dari awal ini sebenarnya bukan ide saya gitu loh, dititipin ke saya and I know that okay, I'm given the means to do it gitu. Dan akan bertahan terus sampai Tuhan bilang selesai. Dan Tuhan tuh bukan tipe orang yang udah selesai terus rap, enggak, pasti ada gunanya. Tapi on another hand kan aku ibu rumah tangga juga. Di saat anak-anakku bertumbuh, yang satu sekarang udah kuliah, yang satu sekarang sedang kita besarkan karena dia juga nanti sebentar lagi kuliah nih gitu ya. Musimnya akan berubah sebentar lagi. But at the same time, aku dari umur 9 tahun tuh Tuhan udah tunjuk aku sebagai MC public speaker. So I'm like, kadang-kadang aku bingung, ini yang mana sih panggilannya gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa seperti itu. Jadi panggilan itu bisa banyak. Kalau menurut saya sih, you are known, engkau dikenal di Indonesia sebagai MC yang handal. You the top 5 MC di Indonesia. Oh my goodness, that's so kind. Aduh, beneran, I mean it. Dan teman-teman bisa konfirmasi, dia 5 terbaik di Indonesia. She is one of the top 5 best MC di Indonesia. Udah konfirmasi. itu for sure. I'm sure banyak yang setuju. Tapi di waktu sampingnya Sophie, dia adalah seorang penulis, dia seorang penyanyi, seorang ibu, seorang homemaker, bisa bikin makanan-makanan sehat, bisa ngajarin nutrisi kepada banyak orang, bisa bikin seminar untuk gaya hidup yang sehat, bisa untuk ngajar olahraga, bisa masih banyak. Artinya Tuhan memberikan banyak sekali talenta-talenta yang lainnya, tapi talenta terutama adalah the MC job. Let's suppose ya. Sehingga ini prioritas. Di waktu luang yang ini tidak dipenuhi, you have to fill in the other potensi in you. Nah, potensi lainnya itu adalah banyak banget hal yang kamu harus delegasi. Contohnya, this place is so amazing karena orang masuk ke tempat Pepita Insan ini damai sejahtera. Tempatnya didoakan, damai sejahtera, makanya enak, aku ngefans dari dulu. Jadi orang itu kesini tuh bukan cuma menikmati nutrisinya yang kamu perkirakan dengan sebaik-baiknya, tapi juga atmosfernya. Nah, ini you are berkembangannya adalah dengan delegasi. You are not supposed to be here all the time. You hire the best people. And then potensi adalah orang-orang bisa take away. Orang-orang bisa pesan mungkin kue ulang tahun, bisa pesan makanan to go delivery dan sebagainya. Sehingga nanti ini bisa berkembang di kota-kota lain dan sebagainya. Ini bisa bertumbuh sendiri organically. Kamu cuma delegasi. Dan the other potensinya kamu juga menjadi pengajar, bikin buku. Keep writing many books yang akan bless banyak orang dan sebagainya. So Sophie akhirnya kayak gurita. You are one body, tapi tangan kamu banyak bisnis. But is it okay? Takutnya jadi terlalu multifungsi nggak sih? Banyak orang berkata bahwa it's a distraction. Gak setiap orang bisa managing well. Tapi I think the key adalah komunikasi sama delegasi. You communicate well, impian kamu apa aja. You delegate the right people to be in that position untuk authority. I see. Sehingga not everything you control. You are the one who managing it from far, giving potential, giving connection, giving all these deeds. You managing it dari jauh, tapi ada small manager in between that, yang you have to create leaders. Semoga terjawab ya buat teman-teman yang mungkin juga saat ini merasa dalam persimpangan, like I don't know what to do, ini benar nggak panggilan aku? Tadi kata Tracy, paling gampang kok, panggilan itu pasti yang kita suka, talenta Tuhan kasih, kita harus gunakan. Misalnya kamu jago kamera, ya apa, kamu lebih ke foto apa ke video gitu kan? Kamu, oh enggak, saya sebenarnya ngerti kamera tapi saya ke editing, saya suka sekali untuk menjahit hasil karya dan jadi misalnya. Ada yang mungkin, oh saya tuh hitung-hitungan pintar, atau saya tuh I'm a darn good admin. Ada loh orang yang memang adminnya jago banget. Artinya berarti itu yang keywordnya dia. Ini dia punya talenta terbesar, fokus di sini. Yang lainnya bonus-bonusnya aja. Tapi kita harus jadi expert loh. You are an expert in communication. Thank you. That is your expertise. So be an expert dulu sebelum punya banyak yang lainnya. Karena banyak orang ya punya banyak tapi nggak ada satupun yang hebat. So please, bukan berarti kita nggak boleh punya banyak side business,
tapi punya satu yang hebat dulu. Oke. So your side hebatnya adalah you are a great MC. Your husband adalah a great musician. Yang anything else itu cuma bonus-bonus kecil-kecil aja. Itu cuma talenta yang kamu gunakan, yang punya kelebihan talenta, yang kamu mau empowering orang-orang juga untuk bergabung dalam bisnis kecil tersebut. Tapi kamu punya satu expertise. Jadi people have to remember you of one brand, satu brand. Kamu punya brand kecil-kecilannya tuh nggak apa-apa, nggak ada. Ini cuma bonus-bonus gitu. Tapi banyak orang Sof nggak punya satu pun. Why? Masak bosen, jualan MLM bosen, ngajar bosen, gampang bosen sampai dia nggak punya satu ciri khasnya dia. Yang satu kalau orang inget dia tuh inget apa, gitu. Karena gini contohnya seorang ibu rumah tangga, dia punya banyak bisnis sampingannya, tapi orang inget dia sebagai apa? Let's suppose dia jualan minuman jus terenak di desanya. Itulah dia dikenal sebagai si ibu A, si jual ibu jus, namanya dia ibu jus. Tapi dia mau buka warung, dia mau jualan buku-buku, dia mau nyanyi karaoke nyanyi di wedding. Itu masih boleh, tapi dia dikenal di masyarakatnya adalah si ibu jus karena enak jusnya dia, seger, dia jago milih buah, ngejusnya pas komposisinya. Expertnya adalah ini, yang lain cuma bonus-bonusnya dia. So for me, setiap orang harus punya satu yang it's so you. Yang satu hal yang kamu bisa lakukan, yang hanya kamu bisa lakukan sebaik-baiknya. Kayak for me dulu adalah model. Sekarang aku adalah pendeta wanita, penginjil. Pas pendeta kan punya gembala gitu. Let's say I want to be known as an apologist gitu. Bela Kristen, apologist Indonesia, female apologist Indonesia, let's suppose. That's my brand untuk sekarang gitu. Itu yang akan naikin. Dan memang tuh brand Tracy banget. Iya, semoga ya. Iya, you are female apologist, you are. Iya, thank you. Jadi gini, orang ingat kita tuh apa gitu. Mas, orang around us ingat kita sebagai apa? Pembuat donat terenak, sebagai jago banget MLM, atau agen asuransi terbaik, atau penyanyi yang bagus banget suaranya, atau pembuat kue terenak. Satu hal yang kamu harus ingat itu adalah brandingnya kita. I think branding is important untuk establishmentnya kita. Yang lainnya bonus-bonus yang kita boleh kerjakan dan kembangkan. So I think we should have that one keyword that we so good at it is our expertise. PR nih, karena kita akan menjelang tahun baru guys. Jadi I think this is the best time for you to start writing down dan berpikir selama 2023 ini apa saja bakat atau talenta dari Tuhan yang sudah kamu pakai dan yang iya kok itu nggak terpakai karena apa, ditulis, and what are you going to do tahun depan agar kamu memakainya, karena kamu meresponi gift ya, ketika kita dikasih kado misalnya, ini Tracy buat kamu nih misalnya, terus dia cuma ambil nih, terus udah aku nggak tahu dia buka apa enggak, dia cium apa enggak, itu kan sebagai yang ngasih jadi kayak nggak suka ya, udah aku ganti ya, udah deh dikasih orang lain aja. Iya gitu, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kami interupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting nggak penting yang perlu kamu simak. Makanan apa Tracy di dunia ini menurutmu paling sempurna? Dan makanan apa yang menurutmu kayaknya itu nggak usah ada aja deh? Karena bau atau karena nggak enak atau apa gitu? Ya oke, makanan ya yang aku pikir hemat, lezat, dan siapa aja bisa bikin dan di banyak negara pasti ada. Nasi goreng. Fried rice. Fried rice ini menariknya karena fried rice kamu tuh bisa, kan orang bilang oh Indomie banyak rasa, oke super apa mie goreng banyak rasa gitu. Tapi itu kan bahannya kan juga kita nggak tahu ya. Tapi kalau nasi goreng itu ya bener bisa bikin banyak rasa. Tinggal bumbunya beda-bedain. Bawang lebih banyak atau kemiri lebih banyak atau pakai lada lebih banyak. Jadi bisa rasanya bisa berubah. Macam-macam. Tuh bumbunya naik turunin ya. So for me nasi goreng is like the perfect comfort food. Tapi makanya aku nggak ngerti kenapa di dunia ini adalah panjang sekali listnya, but yang paling adalah belut. Bukan belut ular, belutnya orang Filipina. Maaf ya, mabuhay, maaf. Itu tuh eel kan? Bukan. Itu tuh telur, isinya ayam yang hampir jadi ayam. No, why is it called belut? Emang belut namanya bahasa belut, bahasa Pinoynya, bahasa Tagalog. Bahasa Tagalognya gitu. Makannya tuh juga jadi ada tulang-tulangnya, ayam yang udah mau hidup, udah mau lahir, udah mau cari, tolong boleh nggak nanti editor dikasih lagi fotonya biar orang mengerti kenapa saya bilang why.
kasihan, belum mau hidup nggak dikasih hidup, langsung dimakan sebelum waktunya. Kasihan sih. Iya. Tapi itu delikasinya orang Filipin. No. Oke, cannot Iya, imagine. jadi telur udah bentuk ayam nih. Iya. Kamu kenyit gitu. Iya. Iya, ngerti kan? Kenapa aku bilang kenapa ya Tuhan? Kenapa mereka nggak nunggu sebentar lagi sampai jadi ayam gitu? Atau sebelum jadi anak, jadi telur atau ayam, jangan di tengah-tengah nunggu gitu. Oke. Tapi kata orang enak. Nggak usah deh kita makan itu. Nggak usah ya, jangan ya. Makan sebelum atau sesudahnya aja deh. Oke. Tracy, in short or in your version, Natal itu tentang apa? Dan apa sih yang sebenarnya kita rayakan? Untuk dunia, Natal itu adalah perayaan bagi-bagi kado beberapa hari sebelum perpindahan tahun. Untuk umat Nasrani, Natal adalah penggenapan janji Tuhan akan mengirim putranya tunggal untuk turun ke dunia nanti yang menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi penggenapan tersebut adalah putra diberikan, bayi terlahir. Dan kisah itu begitu ajaib dan kisah yang paralel dengan beberapa kehidupan juga. Contohnya sepupunya Maria juga hamil, Elizabeth. Menarik ya, jadi Elizabeth di masa tuanya bisa hamil, melahirkan Yohanes Pembaptis nantinya. Terus Maria yang masih remaja, baru masih engage gitu, akhirnya juga rela untuk melahirkan putra Allah melalui dia, Roh Kudus yang mengilhamkan ini semua terjadi. So I think makna Natal for me personally adalah penggenapan janji Tuhan kedatangan pertama. Sehingga I can believe, saya boleh percaya bahwa penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan terjadi. Kalau Tuhan bisa turun dunia dengan cara ajaib, Tuhan bisa kembali dengan cara ajaib Tuhan. Amin. Yeah, So we're all waiting for that day. Iya, tapi yang sedihnya adalah kita sebagai orang Kristen seringkali mengkomersialkan makna Natal. Hanya sekedar pohon Natal dan memakai oknum Santa Claus untuk merayakannya, padahal that's not Christmas gitu, bukan prenatal yang kita rayakan gitu. Kelahiran Yesus yang harusnya menjadi pusat dari perayaan tersebut dan kesederhanaan Tuhan turun ke dunia. Jadi kita punya acara Natal nggak perlu terlalu mewah dengan segala atribut yang tidak terlalu penting Dan tidak berhubungan dengan firman Tuhan. betul. Malah jadi ajang pamer dan ajang frustasi banyak orang karena barometer mereka adalah keluarga ini yang rayakan Natal heboh dan sebagainya. Apalagi saya dari Manado. Di Bali sih nggak terasa di Manado. Kok DP anak-anak kecil ke rumah, bernyanyi, minta donat. Doi Natal. Doi Natal. Saya juga minta doi Natal dong. Transfer ke nomor ini, nggak bercanda. Oke, Tracy ini dulu sempat ada sedikit autoimun ya. Jadi your thyroid kan sempat bermasalah sehingga banyak orang yang bilang, Tracy yang model itu kok sekarang kayaknya dia gede ya gitu ya. That's because of thyroid problem ya. Hypothyroid ya. Dan kita bisa share itu Bisa, kan ya boleh. Tracy. Iya. Tapi Tracy yang sekarang aku lihat nih ya, udah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu kok dia tambah susut sampai hilang 20 kilo kalau nggak salah. Iya. Oke. Can you tell us a little bit of that? Boleh. Karena I feel like it's a miracle. I don't know if you. It is a miracle. It is? Iya. Dalam hidup ini kan kita nggak pernah tahu ya. Kita kadang-kadang di atas, di bawah. Tapi kalau lagi di atas jangan sombong. Kalau lagi di bawah jangan hancur. I think one of the biggest shaken for me adalah kesehatan. Tahun 2016 aku sakit. Sakit itu namanya hypothyroid. Itu dimana hormon kelenjar hormon tiroid memberikan sinyal untuk menyimpan semua makanan jadi lemak. Akibatnya aku naik sampai 25 kilo. Dan aku beratnya sampai 95 kilo beratnya. Dan aku jalan di mana-mana tuh sering banget orang kayak kalau nggak hamil berapa bulan bu gitu. Atau kayak ih gemuk banget ya sekarang. Dan aku udah bicara dengan ke banyak orang bahwa itu benar-benar menyakitkan sekali loh. It hurts ya. It hurts karena pertama aku juga nggak minta gemuk ya, karena gemuknya tuh setahun langsung naik segitu besarnya. Terus kedua, ini karena sakit gitu, karena hormon imbalance itu. Tapi responnya masyarakat tuh benar-benar menyakitkan juga. Aku tipe orang yang cukup pede dengan diri aku sendiri. Tapi gara-gara tiap hari bilang, ih gemuk ya, makan banyak ya, gemuk ya. Penghakiman dari setiap harinya orang-orang katakan, itu bikin aku jadi mulai kayak, iya ya. Jangan-jangan ya gitu. Iya ya, emang I know I'm gemuk, tapi masa is it really that bad? Kayak hina gitu, kayak gemuk tuh suatu hal yang hina gitu. Sampai akhirnya aku udah nemu jawabannya Caranya adalah aku ke orang bilang ini, gemuk ya? Iya nih, semoga kamu juga ya.
itu orang berhenti loh. Jadi kalau mau pakai teman-teman, kalau mau pakai ini boleh pakai ya. Kalau orang bilang kita gemuk, iya semoga kamu juga ya. Orang berhenti loh. Jangan dong gitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa nggak enak loh diomongin kayak gitu. Jangan katakan apa kita nggak mau kita dengar untuk kita pribadi. Nah singkat cerita, karena kekacauan itu aku operasi 2 kali di Singapura, di Mount E yang pertama, kedua Thompson Hospital. Setelah itu aku masih struggling soft, tapi aku begini, papa aku juga kena thyroid. Papa aku masih minum obat sampai sekarang. Papa, aku bilang gini, aku berdoa gini, Tuhan Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. I believe He is a God of miracle. Dia adalah Allah yang penuh keajaiban. So Dia yang menciptakan, Dia bisa memperbaiki. So, dokter bilang permanen. For the rest of my life, aku harus manage dengan minum obat untuk dia. Tahun 2016 nih? 2016, 17, 18, 19, aku masih berharap, aku berdoa. Dibilangnya, you will forever be taking medicine, oke? Iya. Aku berdoa, aku bilang, Tuhan sembuhkan aku. 2019, di Singapura aku tes lagi. Thyroidnya gone. My T3 sama T4 aman. Garis normal, which is aneh banget. 2020 masih aman. 2022 kemarin masih aman, udah nggak balik lagi. 2022 akhirnya aku mulai, karena aku udah aman, akhirnya aku bisa lose weight. Jadi kalau kena hypothyroid susah banget tuh. Hypothyroid itu bikin kita gemuk, hyperthyroid bikin kita kurus banget. Hyper yang bikin kurus, hypo yang bikin kalau hypo bikin kita gemuk gitu. Nah singkat cerita, tapi jangan self diagnosa ya, kita diagnosanya harus disclaimer gini. Please, bukan kita bukan dokter, kita nggak boleh diagnosa diri sendiri. Oh aku gemuk gara-gara kayak sakit terasi, nggak, bisa juga berbeda. Tapi akhirnya tahun lalu 2022 karena udah clear 4 tahun berturut-turut udah clear, akhirnya aku mulai diet. Aku mulai diet karena aku merasa bahwa ini tubuh ini adalah bait Allah. Aku pengen kuat, aku kasihan karena gini, kalau aku naik 20 kilo, anggap aja aku lagi bawa koper. Kita kan kalau check in domestik kan kita bawa koper 20 kilo beratnya. Anggap aja aku lagi bawa 20 kilo koper, which is berat banget ya Sof ya. Kalau kita check in, aduh untung 20 kilo, kalau kan bayar lebih kan kalau lebih sedikit. Kita bawa itu, kita pegang tiap hari. Kasihan tulang kita, kasihan ginjal kita, kasihan semua organ tubuh kita kasihan. It's heavy, dia nggak perlu bawa beban seberat ini. Sehingga aku pengen banget menguranginya, dan mengurangi dengan cara sehat. Makan bernutrisi, nggak ngemil lagi, nggak makan yang manis-manis, mulai diet, mulai berpuasa. Tapi yang terpenting adalah aku bilang, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan telah sembuhkan. Sekarang aku doanya ganti, Tuhan aku mau fit. Setahun itu 20 kilo. Jadi aku berarti lebih sebenarnya. Setahun lebih ya. Aku berarti 95 kilo. Juli kemarin 72,6. Karena longgar semua ini baju ini kelonggaran sekarang padahal tadi ketat banget baju ini. Nah singkat cerita, satu hal yang aku pelajari dari ini adalah Tuhan bisa sembuhkan. Ada waktu yang diperlukan, ada bagiannya kita. Jadi itu kedaulatannya Tuhan, tanggung jawab manusia. Jadi my part adalah berdoa, berharap, melakukan yang terbaik dengan makan sehat, dengan minum air yang banyak, olahraga yang lebih dari cukup, mengecek nutrisi yang masuk, tapi percaya Tuhan akan sembuhkan seluruh tubuh aku. Percaya itu lagi. Percaya in my faith, in believing that God will heal. So penyakit yang pertama udah sembuh. Aku kena penyakit yang kedua, Sof. Autoimmune namanya psoriasis. Seluruh kulit aku psoriasis. Kulit aku tuh kayak seperti melepuh, luka-luka. Ini tahun berapa? Ini tahun 2022. Februari. Mulai muncul sampai tahun ini. Lukanya udah hilang, semua udah kering. Ini luka di kepala, ini semua udah kering. Seluruh tubuh aku luka, kepala aku luka, badan aku luka, gatalnya minta ampun. Itu juga I do the same thing. I said my bagian adalah I need to learn bagaimana caranya memanage tubuh aku, tapi aku berdoa minta Tuhan sembuhkan. Ini pun juga dokter sama bilang ini nggak bisa sembuh, ini juga dokter bisa bilang gitu juga. Basically banyak penyakit di dunia ini ya, dokter mungkin bisa berkata bahwa ini nggak bisa hilang, nggak bisa sembuh, bisa. Kita perlu melakukan bagian kita nggak bisa minta kesembuhan tapi masih makan sembarangan, masih makannya apa-apa yang trigger penyakit itu untuk kembali, inflamasi terutama. Jadi I learn, aku belajar, aku berdoa, aku menutrisikan tubuh aku dengan sebaik-baiknya, tapi sungguh-sungguh semua ini glory to God, kemuliaan hanya untuk Tuhan, karena kesembuhannya for me adalah keajaiban, karena banyak orang yang belum sembuh, dan I'm actually sekitar
udah 95% sembuh Psoriasisnya. psoriasisnya. Kalau autoimunnya kan udah gone. Gone, iya. Oke. Ya, so I'm Wow. so grateful ada dua keajaiban yang Tuhan berikan melalui kesembuhan ini. Ya. So aku mengalami apa yang aku khotbahkan. Jadi aku berkhotbah tentang Tuhan kita maha penyembuh, Tuhan merestorasi dan sebagainya. Aku sendiri mengalaminya itu dan itu membuat menghidupi firman Tuhan dalam keseharian aku gitu. Bahwa I believe Tuhan yang menyelamatkan, menyembuhkan saat dia masuk ke dunia ini di abad pertama. Tuhan sama tetap bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita semua. Untukmu juga. Yes. Syaratnya percaya. Dan lakukan bagian kita. Lakukan bagian. Jadi jangan malas. Kayak ada teman kita juga, your story with your mom. Diabeteknya bisa di reverse, udah nggak diabetes lagi. Nah bisa. Di Indonesia banyak orang kena masalah diabetes ya. Dan diabetes itu berbahaya sekali karena aku punya teman pendeta yang buta gara-gara diabetes. Masih muda, usia 40-an. Sedih banget. So heartbroken. Udah terlambat karena tidak dijaga, tidak dirawat. Itu disiplinnya harus tinggi sih. Disiplin. Tapi self disiplin itu adalah buah roh loh. Yeah. 9 buah roh yang terakhir adalah self disiplin. Iya, iya. Bagaimana kita bisa berkata tidak kepada hal-hal yang sementara karena kita menjaga Self control kan. Self control apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Iya, jadi mungkin Natal ini atau tahun baru ini atau kapanpun kita menyaksikan video ini ya. I think perjalanan hidup kita itu adalah penuh dengan keindahan yang Tuhan sediakan, tantangan yang Tuhan izinkan, dan juga pembentukan karakter melalui proses hidup. Jadi jangan bypass the proses, jangan lewati dengan sia-sia, jangan marah, jangan ngambek sama Tuhan kelamaan. Saya pernah ngalamin ngambek sama Tuhan, tapi Tuhan tegur saya dan Tuhan pulihkan melalui pelayanan kembali. Tapi at the end of the day, He is a God. Dia adalah Tuhan yang merestorasi, menyelamatkan, dan menambah-nambahkan apa kita perlukan. Oh, wow. Jadi kita diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain juga nantinya. Wow. Yeah. Okay, we've come to the end of our wawancara. Sebenarnya Trace, bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol ya. Cuma kan tadi aku masih ngutang. Yeah. Cepet aja deh kamu ngasih tahu bedanya jalan catwalk di Indonesia sama di Paris. Hebat, masih bisa ingat. Iya dong, kan aku simpan sampai terakhir biar mereka nonton terus. Hebat. Thank you so much to remember that. Zaman dulu ya, sekarang udah jauh lebih modern karena sekarang orang bisa nonton langsung mempelajarinya. Zaman dulu kalau di Indonesia itu sangat kaku sekali. Ada jalannya itu kaku dan mereka punya pose-pose yang sangat kuno. Oke. Yang gini gitu. Nah di Paris itu mereka itu adalah jalan itu benar-benar kayak cuman lurus aja. Oke. Nggak ada ke kiri ke kanan, muter dulu dan sebagainya. Oh, oke. Itu banyak putaran-putaran yang sebagai sebuah entertainment dulu fashion show itu. Tapi kalau di sana cuma menunjukkan pakaiannya indah. Dan jadi kalau model tuh lurus. Nah kedua, aku belajar dari Jay Alexander. Kalau Anda mau Google, Jay Alexander very famous choreographer. Tyra Banks pakai dia juga, supermodel pakai dia. Gara-gara dia, aku banyak banget fashion show-nya. Jadi kadang-kadang ya kita tuh perlu guru yang terbaik. Yes, guru yang Modal terbaik. mahal deh, modalin mahal, ini mahal banget loh dia. Dia tuh kayak $5.000 per jam. Pada saat itu? Iya. Ya ampun. Most expensive, tapi itu benar-benar ilmunya berharga banget. Gara-gara dia, aku dapat Dia suruh apa sih? Tahan perut biar lurus. Dia jalannya dibenerin, ini diginiin, terus udah gitu pakai buku di atas. Terus jalannya kadang-kadang ada kayak okay, now walk sexy, now walk tomboy, now walk joyfully. Buku nggak boleh jatuh. Jadi badan kita goyang-goyang tapi tuh kepala kita nggak goyang. Kayak orang Bali bawa bawa ini buah-buahan gitu. Aku mau latihan gitu tapi sambil nge-MC ya. Jadi iya, betul. Ini goyang. Ini goyang-goyang tapi kepala nggak? Iya, gitu. Oke. Nah udah gitu pas lagi jalan dia nanti ajarin kita harus ini kayak ada peran ya, kayak acting juga. Apa peran pakaian tersebut? Anggun kah, tomboy kah, dan sebagainya. Kita harus meresapi. Jadi kita jalan itu udah tubuhnya harus selaras dengan yang menjadi tema dari pakaian tersebut. Tapi gara-gara udah belajar sama dia berjam-jam gitu, and then I got so many jobs, Sophie, so many job. Aku jalan untuk YSL, Yves Saint Laurent with himself. Aku ketemu Mr. Yves Saint Laurent langsung. Kamu ketemu Yves Saint Laurent? Iya. YSL itu yang orang cuma punya tasnya, kamu ketemu babangnya? Ketemu babangnya loh, gue bilang. Ketemu ngobrol terus. Scherer, Lolita Lempicka, Kenzo. Lolita Lempicka yang parfum itu? Yang orangnya kayak apa itu? Orangnya menyenangkan banget. Tapi my grandma ada di situ juga nonton fashion show-nya. Oh. My mom ada di situ juga nonton fashion show-nya di Paris. Yeah. Jadi I did the Kenzo last show-nya Kenzo juga. Iya, so many amazing experience. Itu kalau Babang Kenzo baik nggak? Japanese very shy. Oh, shy very orangnya.
Iya. Oh, ntar kita lunch kamu cerita lagi soal Boleh, ini. Kok boleh, kita boleh. berteman sama ini kamu nggak pernah cerita yang sejauh itu sih? Kalau nggak ditanyain aku suka nggak cerita. Oke, Tracy by the way ya, walaupun dia tidak mau mempublikasikannya, tapi karena saya menganggap diri saya adalah corongnya dia, Tracy masih mencari, mendoakan seorang laki-laki yang akan sepadan dengannya dan dia ingin berumah tangga tentunya seperti perempuan pada umumnya. So as a good friend, I'm also praying for her for that. Enggak, syaratnya adalah yang pasti sepadan sih. Sepadan, Yang oke. sepadan. Oke. Jadi kamu sekarang Compatible partner. oke, kita doakan sama-sama ya teman-teman ya. Tapi compatible itu menyenangkan loh, Sof, karena artinya kan kita sepadan, economically sepadan, intellectually sepadan, terus sexually sepadan, Ya. physically sepadan, Ya. jadi semuanya sepadan. Iya, sepadan nggak berarti semua harus sama ya, Iya, tapi nggak sama. sepadan. Matching. Jadi ya. kalau lagi ribut suami istri juga tetap sepadan gitu Iya. kan maksudmu? Iya. Oke, kalau begitu. Oke, Tracy, I'm Thank you so much untuk doanya. praying for that to happen to you, and I believe that it will happen, Trace. Yes. Ya, in God's time. Terima kasih untuk waktunya. Thank you so much. I know you're so busy. Jadi Tracy di sini. Kalau teman-teman mungkin Natal tahun baru ini pas lagi main ke sini, Tracy memimpin ibadah bahasa Inggris setiap hari Minggu pukul 10 di gereja gereja Kristen Protestan di Bali, Dianapura, di Seminyak. di Seminyak. Dekat pantai loh. Ya, Dianapura dekat Seminyak. Jadi Iya. siapa tahu ingin mampir hari Minggu, ya. Mampir ya kalau lagi di Oke. Bali. Makasih. Thank you so much Tracy Trinita. Anything else you want to add? Kalau Anda wanita, gabung dengan Ladies Discipleship Ministry ya, Ladini. Terus kalau Anda suka pakaian, tolong beli pakaian di toko online saya. Di mana? Ada di Instagram. Di Instagram. Launching Desember ini. Desember ini. Udah, follow Tracy Trinita aja deh, lebih baik. Jadi nanti semua informasi tentang dia pasti akan posting di situ juga. Jangan lupa ke Pepita and Son, jangan lupa juga beli bukunya. Jangan lupa kalau wedding, invite Sofina Vita dan Pongki untuk nyanyi dan MC. Thank you so much ya Trace Thank you ya. so much, makasih. I'll be seeing you after this of course, dan semoga setelah, kan kalau pendeta Natal tahun baru sibuk ya. Jadi semoga setelah itu kita lebih sering bisa catch up lagi di Yes, Bali. please. Thank you. Thank you so much. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari because you are loved. Bye. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. See you next year.